Baik, Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Pak Pipin. Apa kabar ini? Baik, gimana Pak Pipin kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Hera. Ketemu lagi ya setelah beberapa lama tidak ketemu. Iya, iya. Bagaimana perasaan Bu Hera hari ini? Perasaannya sebetulnya kurang tenang ya, dag-digdug gitu Oh ya. gitu. Jadi gimana gitu ya, Ya, rada nggak enak gitu. karena mau melaksanakan coaching mungkin Iya, ya. Ya. Kalau dulu kita pernah belajar teknik stop Ibu, barangkali bisa kita praktekkan sekarang ya Bu ya. Iya, iya. Coba kita hirup udara, napasnya panjang-panjang Ibu. Terus kita tahan sebentar, terus kita keluarkan. Sudah Ibu? Iya, Bagaimana perasaannya mungkin? lebih tenang ya, lebih tenang, lebih fokus, lebih rileks gitu. Oh iya, alhamdulillah Ibu kalau gitu. Baik, Ibu sebagaimana data di saya, mungkin hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawat berdasarkan prinsip dan kompetensi inti coaching yang akan dilaksanakan. Kira-kira Ibu akan melaksanakan prinsip atau kompetensi seperti apa dalam coaching nanti? Ya, yang akan saya lakukan dalam coaching nanti, saya akan melakukan alur tirta ya. Betul, Ibu, Iya, ya. dan disesuaikan dengan prinsip coaching, Ya, yaitu kemitraan, betul. proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Hera sama dengan rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam prinsip coaching nanti. Izinkan mungkin nanti saya ikut menyaksikan saat Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hera tadi, bahwa diharapkan Ibu mengikuti alur tirta dalam pelaksanaan coachingnya. Terus prinsip juga diharapkan dilaksanakan Ibu, seperti ada kemitraan, ada proses kreatif dan menggali potensi, dan kompetensi inti juga diharapkan dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching nanti. Ya, baik Pak. Nah, dari prinsip dan kompetensi yang tadi kita sebutkan ya secara umum di rubrik penilaian, apakah ada kompetensi inti yang ingin difokuskan oleh Ibu untuk jadi bahan observasi kita kali ini barangkali? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, salah satunya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Betul. lalu mendengarkan dengan aktif, dan present kesadaran penuh. Ya. Berarti 3 kompetensi intinya akan Ibu kembangkan ya? Ya. Atau ada yang 1 atau 2 yang difokuskan, atau 3-tiganya akan? Yang difokuskan itu adalah mendengarkan secara penuh ya, Ya, agar nanti coaching merasa bahwa coaching perhatikan gitu ya. betul. Berarti kompetensi yang betul-betul ingin difokuskan adalah kehadiran penuh ya Ibu ya? Kehadiran. Ya. Barangkali pertanyaan saya sementara cukup Ibu di proses pra supervisi ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan di tahap yang kedua, yaitu tahap supervisi. Itu saja mungkin sementara Ibu, nanti kita ketemu lagi di kegiatan pasca supervisi ya. Selamat Ibu melaksanakan supervisi bersama rekan coaching. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat Siap. siang. Ya, selamat siang Bu Yanti. Siang Bu Hera. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Hera sudah berkenan untuk bisa jadi teman diskusi ya Bu. Ya, maaf ya kemarin teleponnya tidak keangkat karena kebetulan saya lagi ada acara gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang kita bisa melanjutkan ya percakapannya gitu. Mungkin ada yang mau Bu Yanti bahas Iya. di pertemuan ini? Tentu ya Bu ya. Jadi ini saya merasa sangat perlu untuk didiskusikan bersama Bu Hera begitu ya Bu. Jadi perasaan saya tuh akhir-akhir ini, kebetulan saya kan ngajar matematika ya Bu. Saya melihat bahwa ekspektasi saya terhadap anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan saya begitu ya Bu. Jadi ketika pembelajaran berlangsung begitu, saya mengamati anak-anak sepertinya pada paham dengan apa yang sedang kita pelajari, tetapi pada akhirnya proses penilaian kok hasilnya tidak memuaskan begitu. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengerjakan, tetapi sebagian besarnya
tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Oke. Jadi Bu Yanti sedang ada masalah ya. Jadi ekspektasi gitu nilai Betul, anak itu tidak ya. sesuai harapan. Iya. Nah, yang menurut Bu Yanti yang sesuai harapan itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan yang saya harapkan adalah ketika tentu nilai anak-anak bagus, di atas rata-rata yang diinginkan gitu Bu ya. Ya, jadi itu ekspektasi Bu Iya, Yanti betul, gitu ya, betul. sesuai gitu dengan yang diinginkan Bu Iya, Yanti. iya. Nah, kalau dari angka 1 sampai 10 nih ya. Nah, di posisi mana nih Bu Yanti sekarang di dalam kondisi ini? Sepertinya saya berada pada kondisi poin 5 ya Bu ya. Karena saya merasa terus berefleksi dalam diri, apa ya yang harus saya lakukan, saya kurangnya di mana, apa mungkin saya melakukan kesalahan dalam proses pembelajarannya begitu. Jadi saya memposisikan diri berada pada poin 5. Oke. Nah, Bu Yanti sekarang merasa ada di poin 5 nih ya. Iya. Di poin mana nih Bu Yanti merasa Bu Yanti itu udah berhasil? Di poin kalau tentang berhasil sih saya berusaha untuk mengajar anak-anak itu dalam kondisi fun sih Bu. Saya merasa itu adalah bagian yang penting buat anak-anak, dan saya merasa ketika membuat anak-anak fun, menikmati pembelajaran itu saya merasa berhasil. Oke. Nah, Bu Yanti tadi mengatakan bahwa ketika Bu Yanti di posisi melaksanakan pembelajaran yang membuat anak have fun gitu ya, itu berarti berhasil ya. Nah, dan kalau tentu maaf Bu, dan tentu saat nilai anak-anak juga bagus dan ya, anak-anak konsentrasi, ya, konsentrasi fokus betul gitu. ya. Nah, untuk menuju ke sana kira-kira apa kekuatan yang Bu Yanti miliki? Kekuatan yang saya miliki akhir-akhir ini, saya punya ilmu mendalami ilmu tentang beberapa pembelajaran, strategi pembelajaran begitu ya Bu ya. Salah satu diantaranya pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Saya pikir apa mungkin ini menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi begitu. Oke. Ya, jadi itu solusinya ya. Nah, ketika Bu Yanti sudah punya solusi itu, kira-kira hambatan apa yang Bu Yanti hadapi? Jadi pada saat melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu, tentu kan banyak sekali jenisnya ya Bu. Di dalamnya ada berdiferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, hambatannya saya sepertinya harus lebih mendalami supaya ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu di kelas betul-betul menyelesaikan masalah begitu ya Bu ya. Kemudian nyaman untuk anak-anak juga dalam proses pembelajarannya. Oke. Ya, jadi tadi solusinya gitu ya, ada diferensiasi proses, konten dan produk betul. gitu ya. Nah, mungkin ada solusi lain, misalnya solusi yang bersifatnya eksternal gitu ya, dari luar Bu Yanti gitu, bukan hanya bagaimana Bu Yanti mengondisikan pembelajaran gitu. Baik, kalau dari eksternal saya melihat sih motivasi anak-anak dalam proses pembelajaran matematika itu agak kurang ya Bu. Kalau boleh membandingkan antara program pemerintah adanya ujian nasional dengan tidak ada ujian nasional, itu motivasi anak Berbeda ya. berbeda begitu Bu, dan itu mungkin di luar jangkauan kita ya Bu sebagai guru begitu ya. Baik, tadi selain pembelajaran diferensiasi juga memotivasi motivasi internal anak gitu ya. Betul, jadi betul. anak itu termotivasi bukan hanya karena disuruh gitu Betul, ya, betul, tapi betul-betul datang dari dirinya sendiri, betul. karena merasa belajar matematika itu penting, butuh gitu. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu agar nilai siswa tadi meningkat? Betul. Rencananya sih saya
setelah pembelajaran ini selesai begitu ya Bu, ini pembelajaran yang materi sebelumnya selesai, kemudian sebelum menginjak ke materi pembelajaran selanjutnya, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat tentunya untuk bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secara matang. Kemudian tentu semakin banyak opini itu semakin baik begitu ya Bu. Setelah itu saya akan mencoba membuat modul pembelajaran untuk dapat diaplikasikan di kelas begitu Bu. Ya. Jadi tadi Bu Yanti memberikan aksi rencananya gitu ya, betul. membuat modul Iya, gitu dan iya. berkomunikasi dengan Iya, rekan betul. sejawat. Iya. Nah, untuk sekarang ini nih, kira-kira prioritasnya yang mana gitu, yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat? Untuk dalam waktu dekat dan langkah pertama mungkin ya Bu Hera, saya sih komunikasi dulu dengan rekan-rekan, mencari opini-opini lagi, meyakinkan lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah apakah betul-betul menjadi solusi begitu. Baik. Ya. Nah, tadi berdasarkan pernyataan Bu Yanti ya, bahwa apakah betul pembelajaran berdiferensiasi ini bisa meningkatkan potensi anak gitu dan meningkatkan nilai anak. Nah, kira-kira strategi apa lagi yang bisa dilakukan oleh Bu Yanti selain melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran sosial emosional juga perlu diterapkan Penting ya Bu ya, betul sekali penting, apalagi stereotip matematika di anak-anak itu kan menjadi pelajaran yang sangat sulit, rumit, ribet, udah gitu gurunya judes begitu ya. Jadi ketika kita melakukan atau menyisipkan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran diferensiasi juga akan semakin melengkapi sepertinya Bu suasana kelas ya. Betul. Baik, bagus sekali ya Bu Yanti ya. Meningkatkan motivasi dan nilai itu bisa melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional gitu ya. Nah, kira-kira berapa lama nih tujuan Bu Yanti bisa tercapai dengan menggunakan dua pembelajaran itu? Insya Allah 1 minggu. Insya Allah 1 minggu dalam proses melalui tahapan diskusi dengan rekan-rekan, kemudian kami menyusun bahan ajarnya. Insya Allah 1 minggu bisa selesai dan kemudian bisa dilaksanakan di kelas. Ya, baik. Bu Yanti, dalam setiap rencana gitu ya, pasti nanti Bu Yanti di pertengahan mungkin ya akan menemukan hambatan atau gangguan gitu atau kesulitan gitu. Nah, bagaimana cara Bu Yanti menyikapi itu? Oke, untuk menyikapi komitmen tersendiri ya Bu. Jadi oleh karenanya kenapa saya berkomunikasi dengan rekan-rekan juga itu untuk saling menjaga komitmen, karena berarti ketika kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kami berusaha untuk sama-sama mencapai tujuannya bareng-bareng gitu. Oke, baik. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencapai komitmen itu? Untuk mencapai komitmen itu tentunya saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan MGMP pastinya ya Bu. Kemudian saya juga butuh bantuan kepala sekolah atau diwakili biasanya oleh wakil kepala sekolah begitu ya Bu, untuk bisa mensupervisi ketika saya di kelas, mungkin bisa jadi nanti bisa memberikan masukan gitu. Oke. Nah, terakhir ini Bu Yanti ya. Tadi Bu Yanti sudah menceritakan panjang lebar gitu ya masalah yang dihadapi gitu, lalu solusinya seperti apa, dan mungkin sekarang Bu Yanti sudah merasa lebih lega gitu ya. Nah, setelah kita melaksanakan diskusi ini, nah kira-kira bagaimana tindak lanjut Bu Yanti dari hasil diskusi kita ini? Tindak lanjut seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi tindak lanjutnya tentu tahapan pertama saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan untuk mematangkan kembali rencana, dan tahapan-tahapan seterusnya berkaitan dengan bahan ajar untuk dilakukan di kelas. Oke, baik Bu Yanti. Iya. Nah, dari hasil diskusi kita, bagaimana perasaan Bu Yanti sekarang? Perasaannya luar biasa sekali Bu Hera. Jadi apa yang saya unek-unekan selama ini bisa terurai begitu ya Bu ya.
bisa solusinya bisa diketemukan bersama-sama. Sekarang udah mulai lega ya, sudah bisa fokus kembali. Ya, oke, baik. Ya, selamat ya Bu Yanti sudah menemukan solusi dari semua masalahnya gitu. Mudah-mudahan nanti Bu Yanti bisa mencapai gitu ya tujuan dari yang Bu Yanti inginkan. Iya. Baik Bu Yanti, kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Iya. Jangan sungkan kalau ada masalah nanti boleh Iya, kita iya, berdiskusi iya. kembali. Siap, terima kasih ya Bu Hera atas waktunya, atas semua hal yang sudah disampaikan dalam membimbing saya. Oke, ya. Ya, selamat siang Bu Yanti. Ya, Siang Bu Hera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hera. Selamat siang Pak Pipin. Alhamdulillah ya tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar ya. Iya. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada awalnya di pras observasi, tahap yang pertama tadi ada indikator keberhasilan yang ingin diraih oleh Bu Hera dalam kegiatan coaching. Nah, kira-kira ketercapaian indikator tersebut, untuk mencapai ketercapaian tersebut apa yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Ya, baik Pak Pipin. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching dengan lancar gitu, dengan sukses, dan saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, dan dengan rasa gitu ya. Dan saya juga sudah menanyakan tujuan dari proses coachingnya. Saya juga bisa mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait masalah yang ada di sekolahnya gitu. Dan pada akhirnya coach dapat memaparkan rencana aksi yang akan dilakukan, dan coach bertanggung jawab terhadap tindakannya itu. Baik, menurut rubrik penilaian saya juga apa yang dilakukan oleh Bu Hera itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hera barusan ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, alur tirta juga sudah dilaksanakan oleh Ibu, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, merencanakan, serta membuat komitmen atau tanggung jawab dengan coaching. Ya. Terus prinsip coaching juga tadi sudah Ibu laksanakan seluruhnya. Kemitraan Ibu sudah bertindak sama setara dengan coaching sehingga tidak ada yang lebih tinggi. Terus yang kedua, proses kreatif juga tadi Ibu sudah banyak memunculkan pemikiran kreatif dari coaching. Terus yang ketiga, menggali potensi. Ibu juga tadi pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah dapat menggali potensi yang ada pada coaching. Terus untuk kompetensi inti tadi juga dilakukan semua oleh Ibu, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa juga sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Namun Bu Hera, meskipun sudah baik semua ya, kira-kira ada lagi nggak kompetensi coaching yang betul-betul ingin Ibu kembangkan pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya? Ya, ada tentunya ya Pak Pipin. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Walaupun tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan baik, tapi ada beberapa hal yang belum bisa saya gali sepenuhnya. Nah, dengan pertanyaan berbobot ini mungkin bisa menggali permasalahan yang ada di coaching, sehingga nanti coaching bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan penggalian masalah itu. Ya. Betul sekali memang Bu, kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu sangat penting ya, dan yang menjadi inti memang dari kegiatan coaching, Ya, sehingga dapat memunculkan potensi yang lebih lagi dari diri coaching. Saya sependapat dengan Ibu dan harapan saya juga sebetulnya sama dengan Ibu, kompetensi itu harus kita pelajari dan kita kembangkan lebih tinggi lagi gitu, lebih dalam lagi. Baik Ibu, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup sepertinya Pak. Ya, sementara mungkin waktu kita juga sudah
selesai ya, sudah dilaksanakan dengan baik. Selamat Ibu, luar biasa sekali tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Itu juga menjadi pembelajaran bagi saya ketika akan melakukan coaching dengan coach-coach yang lain. Terima kasih Ibu perhatiannya, sampai ketemu lagi nanti di kesempatan-kesempatan coaching berikutnya. Selamat siang Bu Hera. Selamat siang, terima kasih juga Pak Pipin. Iya, sama-sama Bu Hera, terima kasih. Ya.